Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Agustin Ramadhani dengan NIM 230810201145. Di sini saya akan menjelaskan materi metode pengukuran risiko exchange rate, peramalan kurs, pengukuran exposure, dan fluktuasi exchange rate. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan materi pengaruh nilai tukar terhadap MNC atau perusahaan multinasional. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi operasi perusahaan multinasional dalam berbagai aspek, seperti inventaris, hedging, dan pembiayaan. Yang pertama, pada inventaris. Dampaknya, jika mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya impor bahan baku meningkat yang bisa menaikkan harga jual produk. Sebaliknya, jika mata uang lokal menguat, impor menjadi lebih murah. Lalu yang kedua, pada hedging. Dampaknya, MNC sering menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi mata uang untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Lalu, pada pembiayaan, dampaknya jika perusahaan berhutang dalam mata uang asing dan mata uang lokal melemah, biaya pembayaran utang meningkat. Sebaliknya, jika mata uang lokal menguat, pembayaran utang dalam mata uang asing menjadi lebih murah. Singkatnya, nilai tukar yang fluktuatif bisa mempengaruhi keuntungan biaya operasional dan strategi keuangan perusahaan multinasional. Lalu yang selanjutnya ada fungsi korporasi dalam peramalan nilai tukar. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi berbagai aspek operasi perusahaan multinasional atau MNC. Oleh karena itu, peramalan nilai tukar sangat penting dalam beberapa fungsi utama korporasi. Yang pertama, keputusan investasi jangka pendek. Perusahaan perlu memperkirakan fluktuasi nilai tukar untuk menentukan apakah investasi dalam aset asing akan menguntungkan atau beresiko. Lalu kedua, ada keputusan hedging. Perusahaan menggunakan instrumen keuangan seperti forward contract atau opsi mata uang untuk mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar. Lalu yang ketiga ada keputusan penganggaran modal. Saat perusahaan berinvestasi di luar negeri, peramalan nilai tukar membantu menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Lalu yang keempat ada keputusan pembiayaan jangka pendek. Perusahaan yang meminjam dalam mata uang asing perlu mempertimbangkan perubahan nilai tukar agar tidak mengalami kerugian akibat pelemahan mata uang lokal. Lalu yang kelima ada penilaian laba. Laba perusahaan multinasional dapat berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar, sehingga peramalan dibutuhkan untuk memperkirakan dampak terhadap laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada keputusan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan yang mengandalkan pembiayaan luar negeri atau perlu mempertimbangkan nilai tukar agar tidak mengalami kenaikan biaya utang secara tiba-tiba. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, perusahaan dapat mengelola risiko nilai tukar dengan lebih baik dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Lalu ada metode peramalan nilai tukar. Yang pertama ada peramalan teknis. Metode ini menggunakan data historis nilai tukar untuk mengidentifikasi pola atau tren yang berulang. Teknik seperti analisis grafik dan indikator teknis digunakan untuk memprediksi pergerakan nilai tukar di masa depan. Yang kedua ada peramalan fundamental. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara memiliki ekonomi yang kuat dan stabil, maka mata uangnya cenderung menguat. Lalu yang ketiga ada peramalan berbasis pasar. Teknik ini menggunakan data dari pasar keuangan seperti suku bunga pasar, harga obligasi, dan ekspektasi perilaku pasar untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar. Contohnya, jika investor global meningkatkan permintaan terhadap mata uang tertentu, maka nilai tukarnya bisa naik. Lalu yang terakhir ada peramalan campuran. Pada metode ini menggabungkan beberapa peramalan di atas untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat. Misalnya, seorang analisis bisa menggunakan data teknis untuk melihat tren jangka pendek, sementara juga mempertimbangkan faktor fundamental dan sentimen pasar untuk memperkirakan pergerakan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada penyedia jasa peramalan nilai tukar. Beberapa pihak menyediakan layanan peramalan nilai tukar untuk membantu bisnis dan investor dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada perusahaan konsultan, seperti Bisnis Internasional dan Predix. Perusahaan konsultan ini menyediakan analisis mendalam tentang tren nilai tukar berdasarkan faktor ekonomi dan geopolitik.
Mereka membantu bisnis dalam strategi investasi dan manajemen risiko mata uang. Lalu yang kedua ada bank investasi seperti Goldman dan Citibank. Bank besar memiliki tim analisis yang memprediksi pergerakan mata uang untuk klien korporasi dan investor institusional. Mereka juga menawarkan produk keuangan seperti lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko nilai tukar. Lalu yang terakhir ada model teknis untuk peramalan jangka pendek. Model ini menggunakan data historis dan pola statistik untuk memprediksi pergerakan nilai tukar dalam waktu singkat. Cocok untuk trader yang mencari peluang cepat di pasar forex. Dengan bantuan penyedia jasa ini, perusahaan dan investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar. Lalu yang terakhir ada mengukur exposure terhadap nilai tukar. Beberapa kritikus berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu mengukur dan mengelola exposure terhadap resiko nilai tukar. Karena yang pertama, pada teori paritas daya beli atau purchasing power parity menyatakan bahwa dalam jangka panjang pergerakan nilai tukar akan diimbangi oleh pergerakan harga barang dan jasa. Artinya, meskipun nilai tukar berubah, daya beli perusahaan akan tetap stabil, sehingga resiko nilai tukar dianggap tidak relevan. Lalu yang kedua, investor bisa mengelola risiko sendiri. Pemegang saham perusahaan multinasional memiliki akses ke instrumen keuangan seperti hedging untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu repot-repot mengelola risiko karena investor dapat melakukan sendiri sesuai dengan preferensi mereka. Exposure terhadap nilai tukar menunjukkan seberapa besar perusahaan terpengaruh oleh perubahan kurs mata uang. Ada 3 jenis utama. Yang pertama ada exposure transaksi. Risiko yang muncul ketika perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing. Contohnya, perusahaan membeli bahan baku dari luar negeri dan saat pembayaran nilai tukar berubah sehingga biaya menjadi lebih mahal atau lebih murah. Lalu yang kedua ada exposure ekonomi. Dapat jangka panjang perubahan nilai tukar terhadap daya saing perusahaan. Contohnya, jika mata uang lokal melemah, produk ekspor menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar global. Sebaiknya impor menjadi lebih mahal. Lalu yang terakhir ada exposure translasi. Risiko akibat perubahan nilai tukar yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan multinasional. Contohnya, jika perusahaan memiliki anak usaha di luar negeri saat laporan keuangan dikonversikan ke mata uang induk perusahaan, nilainya bisa berubah akibat fluktuasi kurs. Memahami exposure ini membantu perusahaan mengelola risiko dan membuat keputusan keuangan yang lebih strategis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.